Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Penghalang kegelapan menghilang saat ini, memperlihatkan sosok Yun Che dan Jie Yuan sekali lagi. Tatapan para kaisar dewa dan guru ilahi yang hadir terfokus pada saat yang bersamaan. Namun Jie Yuan masih tidak melirik siapapun. Dengan cepat, dia sudah berdiri di depan lorong merah tua. Tindakannya ini menyebabkan semua orang yang hadir menahan napas. Setiap orang dapat dengan jelas mendengar suara detak jantungnya dengan intensitas yang tiada taraf. Ada lebih dari beberapa tatapan yang diarahkan ke Yun Che, seolah-olah mereka ingin mendapatkan semacam petunjuk darinya, tapi Yun Che tidak mencocokkan tatapan dengan siapapun. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke punggung Jie Yuan. Suasana hatinya benar-benar berbeda dari suasana hati orang lain. Setelah Yuer mengeluarkan tangisan lembut itu, Jie Yuan membutuhkan 100 napas penuh sebelum dia akhirnya bisa menenangkan dirinya dan menghilangkan penghalangnya. Ada begitu banyak mata yang tertuju padanya saat ini dan tidak hanya semua orang takut padanya, mereka semua juga tidak sabar menunggunya pergi. Faktanya, semakin cepat dia pergi, semakin baik, tapi tak satu pun dari mereka tahu kenapa sebenarnya dia pergi, beban apa yang dia tanggung, dan apa yang akan dia hadapi setelah dia kembali keluar Primal Chaos. Hanya Yun Che yang tahu. Dia bahkan lebih menyadari fakta bahwa Jie Yuan tidak ingin pergi. Jika dia memilih untuk menjadi sedikit lebih egois, dia tidak akan memilih untuk pergi. Faktanya, jika ada orang yang bertukar tempat dengannya, mereka juga tidak akan memilih untuk pergi. Ini adalah iblis yang, di mata orang-orang ini, adalah eksistensi yang sangat jahat dan tidak dapat ditoleransi oleh langit atau bumi. Ini adalah kaisar iblis yang Moe tidak ragu-ragu untuk memangkas umurnya sendiri untuk mencoba membunuhnya saat itu. Kaisar iblis yang dia rela menggunakan metode tercela, metode yang biasanya dia benci, untuk membunuh saat itu. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Jie Yuan mulai berjalan maju di tengah keheningan itu. Dia semakin dekat ke lorong merah tua yang panjangnya hanya 3 meter lebih sedikit, sampai dia hanya berjarak 1 langkah darinya. Pada saat ini, Yun Che membungkuk ke arahnya sambil berteriak dengan suara lembut, "Saya dengan hormat kirim senior pergi." Tangisan itu sangat lembut dan dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Mata para kaisar dewa dan guru ilahi saat ini sedikit goyah saat mereka semua buru-buru membungkuk dan berkata, "Kami, dengan hormat, mengirim pergi kaisar iblis." Karena kegembiraan mereka yang luar biasa dan kegembiraan yang liar, teriakan mereka sebenarnya telah berubah menjadi hiruk-pikuk kekacauan, suatu kontras yang agak ironis dari keteraturan mereka sebelumnya. Hanya dengan 1 langkah lagi, Jie Yuan akan memasuki terowongan dan begitu dia melewati terowongan tersebut, dia akan memasuki kekosongan yang terletak di luar Primal Chaos, dia akan menghancurkan terowongan dari sisi lain, memotong satu-satunya kemungkinan baginya dan dunia, Dewa Iblis untuk kembali. Tapi pada saat inilah tubuh Jie Yuan tiba-tiba membeku dan sorot matanya tiba-tiba berubah. Emosinya berfluktuasi, menyebabkan aura di sekelilingnya berubah secara tiba-tiba. Yun Che mengangkat kepalanya dan saat dia hendak bertanya padanya apa yang sedang terjadi, dia melihat cahaya hitam tiba-tiba meledak dari tubuh Jie Yuan sebelum dia dengan keras membenturkan kedua tangannya ke kristal merah. Boom! Suara yang sangat dalam dan berat bergema di udara dan hampir menyebabkan organ dalam semua orang terbalik. Dalam sekejap, ruang di area tersebut mulai terombang-ambing, dan elemen di sekitar mereka menjadi benar-benar mengamuk,
saat badai spasial yang sangat besar muncul dan menjadi hidup. Yunce sangat terkejut pada saat ini. Zhou Qingchen, orang yang paling dekat dengannya, langsung bergerak dan kekuatan yang sangat besar menyelimuti area di sekitar mereka. Dia dengan cemas bertanya, "Saudara Yun, kamu baik-baik saja?" Pada saat yang hampir bersamaan, Xia Qingyue juga mendekat ke sisinya. Alis sabitnya merosot saat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu," jawab Yunce dengan gigi terkatup. Cahaya hitam sekali lagi meledak dari tubuh Jie Yuan saat suara Yunce jatuh dan kekuatan yang bahkan lebih gelap dan suram dari lubang hitam sekali lagi meledak di permukaan kristal merah. Boom! Ruang berguncang hebat sekali lagi saat semua orang yang hadir terlempar ke kejauhan. Ini disertai dengan suara robekan yang begitu menusuk sehingga tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Retakan dengan cepat menyebar di permukaan kristal merah itu. Sangat jelas bahwa Jie Yuan menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan terowongan spasial. Seluruh energi dan darah di tubuh Yunce berputar tapi dia bahkan tidak bisa mengatur pernapasannya saat dia menatap Jie Yuan dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia berpikir, dia seharusnya hanya menghancurkan terowongan itu setelah dia melewatinya. Jadi kenapa dia tiba-tiba menyerangnya sekarang? Jika dia menghancurkan terowongan dari dalam, bukankah itu berarti dia juga tidak akan bisa meninggalkan alam primal Chao? Mungkinkah dia tidak sanggup berpisah dari Honger dan Yuer pada akhirnya, jadi dia menarik kembali kata-katanya. Atau, tunggu sebentar, murid Yunce tiba-tiba berkontraksi. Mungkinkah, pada saat ini, ruang yang sudah gelap di sekitar mereka tiba-tiba menjadi semakin gelap dan badai spasial yang mengamuk melolong seperti binatang buas dan semakin ganas. Jika Yunce tidak dilindungi oleh kekuatan Xia Qingyue, dia pasti sudah terkoyak, rusak dalam hitungan detik. Namun, bahkan dia, yang paling lemah dari semua yang hadir, dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan penindasan gelap yang sangat menakutkan ini, serta kekuatan yang menyebabkan bencana spasial ini, datang dari tempat Jie Yuan berdiri. Tapi mereka tidak datang dari Jie Yuan sendiri, mereka datang dari dalam terowongan merah tua. Mungkinkah kulit Xia Tiyue tiba-tiba berubah juga? Pada saat inilah semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Iblis, Dewa Iblis. Kaisar Dewa Surga Abadi berteriak kaget. Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan gelap yang menindas dan aura kehancuran yang mengerikan itu adalah suara yang sepertinya datang dari jurang yang jauh, suara yang menegaskan tebakan mengerikan di hati setiap orang. Itu adalah aura kekacauan primal, aura kekacauan primal. Kata-kata pendek itu terdengar sangat serak hingga hampir membelah organ dalam setiap orang, namun yang lebih menakutkan dari itu adalah kegilaan yang terkandung dalam suara itu bahkan lebih menyeramkan daripada ratapan roh jahat paling menakutkan yang bisa mereka bayangkan. Dan ada lebih dari satu suara seperti itu. Kami akhirnya kembali, aha 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 aha, aha 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 aha. Itu adalah aura Kaisar Iblis. Guru kita yang agung sedang menunggu kita. Boom. Raut wajah Jie Yuan sangat dingin dan suram saat dia sekali lagi menghantamkan kekuatan mengerikannya ke permukaan terowongan merah, menyebabkan lebih dari selusin retakan yang menyebar dengan cepat. Seiring dengan raungan dan lolongan para dewa iblis yang menyeramkan, terowongannya berguncang. Apakah akan runtuh? Tidak, seseorang sedang mencoba menghancurkan terowongan itu. Ayo cepat, sialan, tidak peduli siapa itu, mereka semua pantas mati. Semua dewa di Primal Chaos, setiap makhluk hidup, semuanya pantas mati. Semuanya layak mati.
Raungan dan aura yang sangat menakutkan dari para dewa iblis ini semakin dekat. Benar, itu adalah para dewa iblis. Para dewa iblis yang bertahan hingga kini di luar Primal Chaos. Mereka saat ini menggunakan lorong merah tua yang telah dibuka oleh World Piercer untuk kembali ke Primal Chaos. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti beban berat di hati dan jiwa setiap orang. Semua kaisar dewa dan guru ilahi yang hadir menjadi pucat pasi. Kegembiraan yang mereka rasakan saat kepergian kaisar iblis pemalu surga telah sepenuhnya dilahap oleh kegelapan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bagaimana ini bisa terjadi begitu cepat? Tangan Yunce mengepal. Pergantian peristiwa yang mengerikan ini telah membuat semua orang lengah, termasuk kaisar iblis pemalu surga sendiri. Awalnya Jie Yuan memberitahunya bahwa jika para dewa iblis ingin menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membuka koneksi ke jalur merah tua, itu masih membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, bahkan jika mereka memulainya pada saat pertama dia datang. Tapi saat ini, baru 2 bulan lebih sedikit telah berlalu. Waktu yang dipilih Jie Yuan untuk berangkat masih lebih dari cukup awal dan tanggal ini telah dipilih secara khusus untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu. Tapi itu sebenarnya masih terjadi. Dan itu terjadi pada saat-saat terakhir dengan cara yang begitu kejam dan kebetulan. Yunce yakin ini bukanlah niat kaisar iblis pemalu surga. Hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada sesuatu di dunia ini yang bahkan dia bisa salah perhitungan. Mungkinkah rasa haus dan kegilaan luar biasa yang mereka rasakan saat menatap terowongan merah yang berhasil dibuka telah memicu kekuatan yang melampaui batasnya? Alasannya sudah tidak penting lagi, saat para dewa iblis ini memasuki Primal Chaos, mereka pasti akan menyebabkan bencana alam semesta yang sangat menakutkan. Suara-suara iblis yang menderu-deru itu mengandung kebencian dan kedengkian yang sangat pekat. Hampir 100 dewa iblis yang jiwanya telah dipelintir dan membenci dunia. Saat mereka memasuki Primal Chaos, tak seorang pun mampu menghentikan bencana alam semesta yang akan menimpa mereka semua. Bahkan Jie Yuan pun tidak bisa. Boom. Ledakan besar lainnya yang mengguncang dunia mengoyak udara, menyebabkan ruang angkasa runtuh secara gila-gilaan. Organ dalam dari beberapa guru ilahi segera pecah, menyebabkan darah mengucur dari sudut mulut mereka. Ini bahkan bukan karena mereka telah berusaha menahan kekuatan Jie Yuan. Mereka sebenarnya hanya terjebak dalam serangan balik dari serangannya, sesuatu yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai gempa susulan dari serangannya, tapi itu adalah sesuatu yang sudah begitu menakutkan. Di bawah kekuatan Jie Yuan, retakan jaring laba-laba lainnya terbelah di permukaan lorong merah itu. Pada saat ini, seluruh terowongan berbentuk berlian dipenuhi dengan retakan seperti jaring yang tak terhitung jumlahnya dan sepertinya berada di ambang kehancuran total. Raungan dan aura jahat para dewa iblis juga mulai mendekati mereka dengan kecepatan sangat tinggi. Lorong spasial yang akan runtuh menyebabkan mereka menyadari sesuatu dan mereka mulai mengeluarkan raungan yang semakin menakutkan. Namun, gerakan Jie Yuan berhenti pada saat itu juga. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke depan dan sepenuhnya memasuki lorong merah tua, hanya menyisakan suara iblis besar yang bergema di telinga semua orang. Jika kamu tidak ingin mati, hancurkan terowongan ini dalam waktu 15 napas, tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Sebuah ledakan besar yang terdengar seperti petir yang menggemparkan dunia terdengar dari dalam lorong bersamaan dengan tangisan menyedihkan dari beberapa dewa iblis. Aura mereka juga menjadi lebih tipis dan dangkal secara tiba-tiba, jelas sekali bahwa mereka diledakkan jauh dan dihadang oleh kekuatan Kaisar Iblis pemalu surga. Kaisar Iblis,
Apa yang kamu lakukan? Para dewa iblis mengeluarkan teriakan keheranan. Kembali, Jie Yuan berkata dengan suara yang dalam. Semua dewa dan iblis lainnya telah dimusnahkan dan primal chaos saat ini bukan lagi dunia tempat kita berada. Tidak, Kaisar Iblis, apakah kamu sudah gila? Betapa banyak siksaan yang telah kita tanggung untuk menunggu hari ini tiba. Kaisar Iblis sudah gila. Kaisar Iblis pasti sudah gila. Jie Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa menggunakan kata-kata untuk membujuk mereka tidak akan berpengaruh sama sekali. Dia benar-benar melepaskan seluruh kekuatan suci kegelapannya sambil terus mendorong mundur para dewa iblis yang mendekat. Dia juga sepenuhnya memblokir kekuatan mereka secara bersamaan, untuk mencegahnya bocor ke dalam primal chaos dan merugikan Yunce dan putri-putrinya. Primal chaos ada di depan kita, tak seorang pun boleh menghalangi jalan kita. Kaisar Iblis sudah gila, hentikan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis sudah gila. Aura mereka melemah sebelum didorong mundur lebih jauh, tapi setelah itu, lebih banyak aura kegelapan tiba-tiba muncul. Semakin banyak dewa iblis yang mendekat. Itu telah berubah dari beberapa aura menjadi lebih dari selusin aura, dan itu akan terus meningkat. Cepat dan hancurkan lorong itu. Yunce meraung dengan suara yang hampir merobek tenggorokannya. Saat itulah semua orang yang hadir, yang semuanya ketakutan dan kaget, terbangun dari lamunan mereka. Kaisar Langit Surga Abadi adalah orang pertama yang bertindak. Dia bersiap melawan kekuatan dewa iblis yang bisa keluar dari terowongan kapan saja saat dia bergegas menuju pintu masuknya. Cahaya yang sangat besar meledak dari tubuhnya saat dia secara langsung menghancurkan lorong merah tua yang penuh retakan itu dengan seluruh kekuatannya. Pukulan ini diiringi dengan teriakan nyaring, cepat, cepat. Setelah Kaisar Langit Surga Abadi mulai beraksi, 11 kaisar dewa lainnya juga bergegas mendekat. Kekuatan mereka meletus secara bersamaan saat cahaya yang sangat besar memenuhi area tersebut. Setelah dia menutupi tubuh Yunce dengan penghalang pelindung yang berkelap-kelip di bawah sinar bulan yang lebat, Xia Qingyue juga mulai bergerak dan tak lama kemudian, kekuatan 13 kaisar dewa secara bersamaan meledak di lorong merah tua. Ada total 14 kaisar dewa di 3 wilayah ilahi. Saat ini, kekuatan 13 kaisar dewa ini meledakkan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga dan ini benar-benar pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam sejarah primal chaos saat ini. Setelah para kaisar dewa mengambil tindakan, semua yang lainnya juga bergegas maju. Sinar demi sinar cahaya mendalam kelas Divine Master menembus kehampaan dan meledak di terowongan merah. Qianye, Yunce meraung dengan suara nyaring. Qianye Yinger menurut dan melepaskan cahaya emas yang dalam. Kecuali Yunce, semua orang yang hadir meledakkan kekuatan mereka ke satu arah dengan sekuat tenaga. Sifat dan nilai moral setiap orang yang hadir mungkin berbeda-beda dan mungkin saja ada permusuhan atau bahkan kebencian di antara sebagian dari mereka. Tetapi pada saat ini, setiap orang memasang seringai serius di wajahnya. Semua energi mereka meledak dengan kekuatan penuh dan mereka tidak menahan apapun. Karena ini bukan sekedar terowongan spasial sederhana yang dibuat oleh World Piercer. Ini adalah titik konvergensi nasib mereka, titik konvergensi nasib seluruh primal chaos. Jika gagal, mereka semua akan terjebak dalam malapetaka. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang mempunyai pikiran egois? Siapa yang berani memiliki pikiran egois? Namun, ini masih merupakan kekuatan suci spasial yang datang dari World Piercer. Meski retakan memenuhi permukaan terowongan, meski terlihat seperti di ambang kehancuran,
sebenarnya terowongan itu tidak berubah sama sekali meski terus-menerus dibombardir oleh kekuatan yang begitu menakutkan. Nyatanya, terowongan itu hanya tampak bergetar, sangat ringan di bawah iring-iringan serangan. Di sisi lain terowongan merah tua, di dalam terowongan hitam lain yang terhubung dengannya. Sebuah penghalang besar berdiri di depan Jie Yuan, mendorong mundur para dewa iblis yang bergerak maju, sepenuhnya menghalangi kekuatan mereka, dan bahkan mencegah mereka mendekat setengah langkah ke terowongan merah. Kaisar Iblis, kenapa? Para dewa iblis mengeluarkan teriakan kemarahan, dan kegilaan yang parau. Jie Yuan memasang ekspresi sangat tenang di wajahnya. Tidak ada rasa panik dan rasa sakit. Hanya ada ketenangan dingin di wajahnya saat dia berkata, "Berhenti, mereka yang telah menyakiti kita telah berubah menjadi debu. Kami tidak punya hak untuk melampiaskan kebencian kami pada makhluk fana di zaman sekarang, apalagi menghancurkan perdamaian seluruh zaman. Itu adalah hutang mereka pada kita, semua orang harus mati, mereka semua harus mati." Mereka mengeluarkan raungan putus asa saat mereka bergegas maju dengan sekuat tenaga. Ya, mereka semua telah kehilangan rasionalitasnya sejak lama. Mereka telah sepenuhnya direduksi menjadi roh jahat yang hanya hidup untuk membalas dendam. Kemalangan kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Jangan khawatir, kata Jie Yuan lembut. Apapun yang terjadi, aku akan menemani kalian semua, aku akan melindungi hidup kalian dan pada hari kalian semua meninggal dunia, aku secara alami akan mengikuti kalian. Serangan dan auman para dewa iblis semakin heboh dan ganas. Semakin banyak dewa iblis bergegas ke arahnya dan penghalang yang dia bentuk dengan seluruh kekuatannya secara bertahap mencapai batasnya juga, dia sangat sadar bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jie Yuan menoleh dan melihat ke belakang, sorot matanya terlalu suram dan redup. Dia telah memilih untuk mengubur dirinya sendiri dan semua anggota klannya di dunia di luar Primal Chaos, dan ada satu alasan lain atas keputusannya, alasan yang belum dia ceritakan kepada Yun Ce. Alasan paling penting dan juga paling mengerikan. Pedang emas yang berkilauan dengan cahaya aneh muncul di tangan Qianye Fantian. Benda itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ia meluncur langsung menuju terowongan merah tua, menyebabkan suara dentang yang begitu menusuk hingga hampir menghancurkan gendang telinga semua orang. Pada saat ini, artefak dan harta karun bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya diambil dan digunakan dengan kecepatan yang gila. Bahkan kartu truf yang biasanya tidak pernah terlihat jelas sedang digunakan saat ini. Segala macam aura tirani dilepaskan secara kacau, bahkan menyebabkan para kaisar dewa kuat yang berdiri di garis depan merasakan sensasi menyesakkan. Namun, serangan-serangan ini sepertinya masih belum menimbulkan banyak reaksi dari lorong merah tersebut. Retakan yang menutupi permukaannya, retakan yang sepertinya tidak melebar apapun yang mereka lakukan, sepertinya mengejek inferioritas dan ketidakbergunaan mereka. Dan Jie Yuan hanya memberi mereka waktu 15 napas. Itu juga berarti, bahkan dengan kemampuannya, melawan dewa iblis yang jumlahnya terus bertambah, melawan hampir 100 dewa iblis yang mengamuk, dia hanya mampu menahan mereka sepenuhnya selama 15 napas waktu. Setelah 15 napas itu berlalu, kekuatan para dewa iblis itu akan mampu menembus penghalang dan bocor ke dalam Primal Chaos, mengubur sebagian besar pembangkit tenaga listrik ini. Setelah itu, setelah dewa iblis pertama melangkah melalui lorong, semua akan tersesat. Yun Ce mengertakkan giginya begitu keras hingga rasanya seperti akan patah, tapi dia adalah orang yang paling tidak berguna di sini. Faktanya,
Jika dia berani mengambil satu langkah pun keluar dari penghalang pelindung yang diciptakan Xia King Yue, kelebihan kekuatan yang terpancar dari kekuatan gabungan dari semua pembangkit tenaga listrik ini akan cukup untuk langsung membunuhnya, apalagi kekuatan Dewa Iblis apapun, yang mungkin bocor keluar dari terowongan. Waktu terus berlalu dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka membenci berlalunya waktu dengan cepat. Saat dia melihat lorong merah tua yang hampir tidak berubah karena beban kekuatan penuh mereka, bahkan wajah Kaisar Surga Abadi Dewa telah menjadi benar-benar terdistorsi saat dia tiba-tiba mengeluarkan lolongan marah yang terdengar seperti suara binatang buas. Darah segar dalam jumlah besar keluar dari bibirnya dan berceceran ke seluruh tubuhnya. Namun yang cukup mengejutkan, apa yang muncul setelah darah segar ini adalah esensi darahnya, dan energi dalam yang lebih dahsyat juga mulai melonjak dari tubuhnya seperti banjir. Pergantian peristiwa ini sangat mengejutkan semua orang, tetapi setelah itu, semua mata mereka diwarnai dengan cahaya merah. Semua penjaga di belakang surga abadi Dewa Kaisar juga menggunakan esensi darah mereka pada saat pertama. Setelah itu, peristiwa menakjubkan terjadi ketika semua orang, dari Realm King terendah hingga Raja Naga tertinggi, menggunakan esensi darah mereka. Segera, gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan dan putus asa meledak di bagian paling timur dari Primal Chaos. Terowongan merah tua itu sedikit bergoyang. Namun suara dentang yang agak teredam itu menembus segalanya dan bergema di hati dan jiwa setiap orang. Tapi, pada akhirnya hanya bergoyang sedikit. Namun, suara dentang keras dan sedikit gerakan yang dilihat semua orang tidak menimbulkan perasaan terkejut yang menyenangkan. Sebaliknya, hal itu justru memicu perasaan putus asa. Meskipun itu hanya jalur spasial yang tidak memiliki kehidupan apapun dan bahkan tidak akan melakukan serangan balik, itu masih merupakan sesuatu yang telah diciptakan oleh kekuatan ilahi spasial dari World Piercer. Levelnya terlalu tinggi. Kekuatan yang dipanggil Kaisar Iblis Pemalu Surga dengan tergesa-gesa telah meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di terowongan merah dan serangannya pada dasarnya telah menghancurkan fondasinya. Selama ada kekuatan eksternal yang berhasil menembusnya dan memperlebar retakan tersebut, ia akan runtuh sepenuhnya. Namun, kekuatan yang berasal dari penggabungan 13 kekuatan tertinggi di alam semesta ini, bersama dengan sebagian besar kekuatan tertinggi yang ada di wilayah ilahi timur, sebenarnya, bahkan tidak berhasil memperlebar celah itu sedikit pun, dan ini terjadi setelah mereka semua menggunakan esensi darah mereka dengan paksa. Ini adalah jarak antara makhluk fana dan Kaisar Iblis. Mungkin, bahkan Jie Yuan tidak pernah membayangkan bahwa mereka semua sebenarnya tidak berguna. Ini tidak bagus, sepertinya tidak ada yang berhasil. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Taiyu dari surga abadi bertanya dengan gigi terkatup. Kulit Kaisar Iblis surga abadi sudah sangat pucat hingga tampak tak berdarah. Namun keputusasaan dan kedengkian di wajahnya justru meredup dan menjelma menjadi kepasrahan yang suram. Dia melihat ke depan dan bergumam, apakah ini kehendak surga? Pada akhirnya, kita masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Gelombang demi gelombang suara mengerikan terdengar dari terowongan merah tua, ledakan energi bercampur dengan teriakan para dewa iblis. Namun, kekuatan para dewa iblis belum keluar dari lorong. Jelas bahwa kekuatan mereka masih dihadang oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga, karena jika sedikit saja bocor, itu akan cukup untuk membunuh atau melukai sebagian besar dari mereka. Samar-samar mereka bisa merasakan bahwa aura dewa iblis sudah berjumlah puluhan. Ini berarti Kaisar Iblis Pemalu Surga sebenarnya sedang memblokir puluhan dewa iblis sendirian saat ini.
Tetapi bahkan jika itu adalah kaisar iblis pemalu surga, dia tidak dapat melakukan hal ini terlalu lama dan para dewa iblis mungkin akan menerobos rintangannya dalam napas berikutnya. Setelah dia menghela nafas panjang dan berlarut-larut, kaisar langit surga abadi menutup matanya dan dia sepertinya sudah pasrah pada nasibnya. Tapi tepat pada saat inilah suara seorang gadis muda tiba-tiba terdengar di udara. "Kalian semua minggir, minggirlah." Suara gadis muda ini jelas merupakan suara yang terdengar sangat manis di telinga. Namun itu menembus langsung ke dalam jiwa setiap orang seperti pisau beracun, menyebabkan seluruh hati mereka bergetar hebat dan bahkan menghentikan aliran energi dalam tubuh mereka untuk sesaat. Kepala Yunce tersentak saat dia berteriak, "Jasmine!" Kekosongan itu terkoyak dengan keras oleh seberkas cahaya hitam. Di dalam tebasan cahaya hitam itu berdiri sosok seorang gadis berbaju merah. Rambutnya hitam seperti malam dan matanya seperti jurang yang dalam. Dia ditemani oleh siluet roda berbentuk aneh, diselimuti kabut hitam yang mengerikan. Roda segudang kesengsaraan bayi jahat. Bayi jahat. Itu adalah bayi jahat. Aura yang terpancar dari bayi jahat jauh lebih tidak menakutkan dibandingkan aura yang datang dari para dewa iblis, tapi aura itu menembus hati dan jiwa seseorang hingga tingkat yang lebih besar. Ini karena itulah kekuatan bayi jahat yang melampaui level dari iblis sejati. Saat mereka menghadapi bayi jahat, mata semua kaisar dewa, yang seharusnya panik karena ketakutan, bersinar ketika mereka semua menyadari sesuatu pada saat itu juga. Surga abadi dewa kaisar adalah orang pertama yang menarik kekuatannya dan saat dia mundur, dia mengeluarkan raungan marah, "Mundur!" Saat semua orang mundur dengan panik, Jasmine membawa roda kesengsaraan segudang bayi jahat yang sepenuhnya terbungkus dalam cahaya hitam untuk ditanggung. Dia langsung melesat melewati semua sosok itu dan melepaskan cahaya yang dalam seperti meteor jurang dan menabrak lorong merah. Roda iblis penghancur dunia menabrak lorong merah itu dan cahaya hitam yang ingin menelan seluruh primal chaos meledak keluar dari sana. Tangisan bayi yang menyayat hati seakan terdengar di cakrawala jauh. Saat hantaman itu terdengar di udara, hal itu hampir menyebabkan para kaisar dewa, yang berada paling dekat dengan titik hantaman, muntah darah. Tapi mereka tidak peduli dengan detail sekecil itu. Dengan mata terbelalak, mereka melihat retakan di terowongan merah itu tiba-tiba menyebar di bawah cahaya hitam luar biasa yang dilepaskan oleh roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Bahkan warna retakan itu telah diwarnai hitam pekat. Meskipun Jasmine kuat, kekuatannya masih mustahil dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Namun, saat menghadapi lorong merah tua ini, kekuatan tumbukan seseorang lebih penting daripada kekuatan keseluruhan. Dalam 7 harta karun surgawi yang besar, penusuk dunia berada di peringkat ke-6 sementara roda kesengsaraan segudang bayi jahat berada di peringkat kedua. Jadi dari segi tingkat kekuatannya, kekuatan kegelapan bayi jahat jelas berada di atas kekuatan suci spasial dari penusuk dunia. Itu seperti kilatan harapan yang tiba-tiba di tengah keputusasaan. Setelah mereka mengatasi keterkejutan mereka, ekspresi kegembiraan muncul di wajah semua orang karena mereka bisa merasakan harapan sekali lagi. Mereka pasti tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya keberadaan tergelap di alam semesta ini yang akan memberi mereka harapan paling mempesona saat ini. Tubuh Jasmine terlempar jauh akibat benturan tersebut. Namun di saat berikutnya, dia melanjutkan serangan ganasnya. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat sekali lagi menghantam terowongan merah itu dengan keras. Cahaya hitam sekali lagi membanjiri area tersebut. Sebuah suara bergema di hati dan jiwa setiap orang yang hadir.
Pada suatu saat terdengar seperti ratapan bayi, pada saat berikutnya terdengar seperti lolongan setan. Retakan di permukaan lorong merah itu melebar lagi dan setelah itu, mulai bergetar hebat. Boom! Roda kesengsaraan segudang bayi jahat hancur untuk ketiga kalinya, meskipun energi kegelapan dari roda kesengsaraan bayi jahat hanya berbenturan dengan energi spasial dari penusuk dunia sebanyak 2 kali, serangan balik yang terlalu mengerikan menyebabkan darah bocor dari sudut mulutnya. Namun, matanya masih tetap suram dan sunyi dan roda kesengsaraan bayi jahat dengan cepat meluncur ke bawah lagi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan dan setiap pukulan akan melepaskan cahaya hitam yang bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Retakan di permukaan terowongan merah itu semakin lama semakin besar dan guncangannya menjadi semakin hebat. Darah mengalir tanpa henti dari sudut bibir Jasmine dan tampak sangat merah cerah dan mencolok. Cepat, cepat bantu bayi jahat itu. Raungan besar Kaisar Dewa Surga Abadi membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Semua orang mulai fokus dan melepaskan kekuatan mereka, yang telah terhenti sejenak, dengan kekuatan penuh saat mereka berubah menjadi sinar demi sinar cahaya yang meledak di terowongan merah. Meskipun hampir mustahil bagi kekuatan mereka untuk mempengaruhi energi ilahi spasial yang berasal dari World Piercer, jika mereka dapat memanfaatkan momen khusus itu, mereka mungkin dapat mengubah nasib seluruh Primal Chaos. Semuanya, cepat berikan kekuatanmu padaku. Saat dia meneriakkan kata-kata itu, formasi putih pucat dengan cepat terbentuk di belakang Kaisar Langit Surga Abadi dan semua orang yang termasuk dalam alam Dewa Surga Abadi langsung mengerti apa artinya ini. 7 penjaga yang hadir dan putra mahkota surga abadi Zhou Qingchen berkumpul di belakang Kaisar Dewa Surga Abadi secepat mungkin sebelum mereka mulai menuangkan seluruh kekuatan mereka ke dalam formasi mendalam itu. Ini adalah kekuatan suci unik yang hanya dimiliki oleh alam Dewa Surga Abadi. Itu bisa memadukan berbagai jenis kekuatan dengan kecepatan yang sangat cepat, yang secara mendasar akan mengubah kekuatan dan level orang yang memilikinya. Kaisar Dewa Surga Abadi Dewa Kaisar pernah menunjukkan kemampuan ini sebelumnya, ketika mereka pertama kali tiba di bagian paling timur dari dunia. Wilayah ilahi timur dan berhadapan langsung dengan retakan merah. Pada saat itu, skill ini telah memfokuskan kekuatan semua Divine Master yang hadir. Kedatangan bayi jahat membuktikan satu hal. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kekuatan seseorang jauh lebih penting daripada kuantitas kekuatan seseorang. Dalam hal ini, mungkin kekuatan ini, kekuatan yang telah mengalami sedikit perubahan mendasar setelah memfokuskan dan menggabungkan kekuatan lain, bisa sedikit berguna. Yang lain bereaksi terhadap situasi setelah mereka terkejut. Segera, mereka menarik semua kekuatan mereka sebelum mengirimkannya meluncur menuju formasi mendalam di punggung surga abadi Dewa Kaisar pada saat berikutnya. Formasi mendalam dengan cepat berputar dan sekelompok cahaya putih yang terlalu padat menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya tertuju pada lorong merah tua yang mulai bergetar hebat saat dia berdoa agar Kaisar Iblis Pemalu Surga bisa bertahan. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Itu hanya sekejap dari waktu, 15 napas, yang diberikan Kaisar Iblis Pemalu Surga kepada mereka, sehingga Kaisar Langit Surga Abadi tidak berani untuk terus memadatkan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Dengan raungan rendah, dia akan melepaskan sepenuhnya kekuatan yang telah dia kental di dalam dirinya. Namun pada saat inilah ratapan yang sangat menyedihkan dan melengking terdengar di dimensi Primal Chaos. Setelah seberkas cahaya hitam yang bisa menelan bintang-bintang menghantamnya, terowongan merah tua, yang sekarang penuh dengan retakan hitam, pecah dengan hebat,
berubah menjadi pecahan spasial hitam kemerahan yang memenuhi langit. Setelah terowongan itu runtuh, sebuah lubang sebesar terowongan muncul di dinding Primal Chaos. Lubang ini dibuka dengan kejam saat terowongan itu runtuh, sebelum dengan cepat mulai berkontraksi. Tidak, mereka bisa mendengar gelombang lolongan putus asa, datang dari dunia lain yang ada di luar Primal Chaos. Kejutan, kegembiraan, ekstasi, fantasi, semua ekspresi ini muncul secara kacau di wajah semua orang yang hadir. Terowongan telah runtuh dan tidak ada kemungkinan untuk muncul kembali. Retakan di dinding Primal Chaos akan hilang dalam sekejap, dan kemudian Kaisar Iblis pemalu surga dan para dewa iblis mengerikan itu, yang begitu dekat dengan mereka beberapa saat sebelumnya, tidak akan pernah bisa lagi menginjakkan kaki ke dunia ini. Mereka selamat dari bencana besar, mereka sekali lagi selamat dari bencana besar lainnya. Lengan Kaisar Dewa Surga Abadi, yang berisi kekuatan kental dari semua orang yang hadir, terhenti. Setelah kegembiraan liarnya berlalu, sedikit konflik dan pergulatan tiba-tiba muncul di matanya. Namun, perjuangan kecil ini hanya berlangsung kurang dari sekejap dan lengan yang awalnya terentang ke arah retakan merah tua sekarang tiba-tiba berubah arah. Dan dengan keras menabrak punggung Jasmine. Boom! Dengan ledakan yang eksplosif, ruang angkasa benar-benar hancur dan semua orang, termasuk Kaisar Langit Surga Abadi, dengan paksa terlempar ke udara. Jasmine memuntahkan darah yang panjang sebelum dia dan roda kesengsaraan segudang bayi jahat meluncur menuju celah yang berkontraksi dengan cepat di dalam tembok Primal Chaos seperti bintang jatuh hitam. Pada saat tubuh Jasmine melewati celah di dinding kekacauan primal, retakan yang tampaknya terdistorsi oleh petir itu benar-benar lenyap. Itu bahkan tidak meninggalkan satu jejak pun, begitu halus hingga membuat seseorang merasa putus asa. Kaisar Dewa Surga Abadi terus-menerus memuntahkan darah berbusa, tetapi ada senyum bahagia dan tenang yang tak tertandingi di wajahnya. Kaisar Iblis, para dewa iblis, dan bayi jahat semuanya telah dilenyapkan. Primal Chaos akhirnya bisa damai.